Oke, baik. Pada saat ini saya akan membawa materi dari kelompok 7 mengenai kecoa. Jadi kecoa ini adalah insekta dari ordo Blattodea yang kurang lebih terdiri dari 3.500 spesies dalam 6 familia. Kecoa juga termasuk dalam filum Arthropoda, kas insekta. Dan kecoa ini juga ternyata sudah ada sejak 300 juta tahun yang lalu. Kecoa ternyata juga ditakdirkan untuk bertahan dengan segala macam kondisi atau cuaca, seperti panas yang menyengat atau dingin yang membeku. Yang lebih spesial lagi dari kecoa, dia lebih resisten terhadap radiasi ketimbang makhluk hidup yang lain. Binatang ini mampu bertahan hidup tanpa kepala sampai sebulan, sampai akhirnya dia mati kelaparan. Ya, jadi kecoa ini tidak membutuhkan kepala untuk bernafas, bahkan otak sebagai alat kontrol tubuhnya. Kehilangan kepala tidak membuatnya kehilangan darah seperti kita. Jadi kecoa ini biar kepalanya udah putus, dia masih tetap bisa hidup sampai akhirnya dia mati kelaparan. Ya, berikut ini adalah taksonomi dari kecoa. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, taksonomi itu apa? Jadi, taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Tujuannya untuk menyederhanakan objek atau makhluk hidup yang sangat beraneka ragaman, sehingga lebih mudah dalam mempelajarinya. Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Insecta, Upakelas Pterygota, infrakelas Neopetra, subrodo Dictopetra, ordo Blattode, famili Blaberidae, Blattellidea, Blattidae, Chipchopteres, Polygaddae, Noctiolodiae, genus Priplantea, Batella, dan lain-lain. Spesies Periplantea americana, Blatella germania, Blatella asahanai. Ya, selanjutnya siklus hidup kecoa. Jadi awalnya dari telur. Dia dari telur menetas menjadi nimfa 1. Terus dari nimfa 1 dia tumbuh menjadi nimfa 2. Dari nimfa 2 dia tumbuh menjadi dewasa 1. Dari dewasa 1 tumbuh menjadi dewasa 2 yang dia sudah bisa menghasilkan telur kembali. Proses telur kecoa diperoleh dengan hasil pembuahan sel telur betina, sel spermatozoa kecoa oleh jantan. Induk kecoa ini bisa meletakkan sekitar 16 sampai dengan 32 butir telur. Telur-telur dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut heca. Telur kecoa akan menetas antara rentan 1 sampai dengan 2 bulan. Nimfa. Nimfa berukuran sangat kecil menyerupai kutu beras tapi berwarna putih. Fase nimfa dilalui 60 hari dengan 4 sampai dengan 7 kali instar atau ganti kulit. Dan yang terakhir adalah proses imago atau kecoa dewasa. Stadium imago berlangsung selama 200 hari dan dapat bertelur sebanyak 8 sampai dengan 20 kali. Morfologi kecoa. Tubuh, bulat telur dan pipi. Dorsoven atau gepeng. Kepala agak tersembunyi, dilengkapi sepasang antena panjang yang berbentuk filiform yang bersegmen. Mulut tipe pengunya atau ceweng. Lalu bagian dada terdapat 3 kaki, 2 pasang sayap, bagian luar tebal, bagian dalam berbentuk membran. Lalu caput melengkung ke ventrocaudal di bawah sehingga mulut menonjol di antara dasar kaki pertama. Biasanya bersayap 2, sepasang jenis Blatta orientalis. Betina memiliki sayap yang lebih pendek daripada jantan atau tidak menutup abdomen. Kaki disesuaikan untuk berlari. Metamorfosis tidak sempurna
atau nimpa-nimpa dewasa. Telur terbungkus OETK 6-30 butir telur dan menetas 26-69 hari. Sedangkan nimpa menjadi dewasa mengalami molting sebanyak 13 kali. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, molting itu apa? Jadi, molting itu adalah proses pergantian kulit. Jadi, si kecoa ini berganti kulit sebanyak 13 kali. Siklus hidup secara keseluruhan 2-21 bulan. Dan kecoa dewasa dapat hidup selama 3 tahun. Kebiasaan hidupnya, kecoa termasuk binatang malam atau nokturnal yang dapat bergerak cepat dan selalu menghindari cahaya. Bersifat omnivora, memakan buku, kotoran, tinja, dan dahak atau makanan dari kanji. Jenis-jenis kecoa. Yang pertama, Periplanteta americana. Kecoa jenis ini ukuran tubuhnya antara 30-40 mm. Warnanya merah atau kuning kecoklatan. Dia punya 2 sayap depan yang mirip kulit, lentur dengan penensasi yang jelas. Sayap belakang seperti selaput menutupi abdomen. Antero lateral sayap belakang atas nampak jelas. Dan jenis yang kedua adalah Blatta orientalis. Kecoa jenis ini adalah ukuran tubuhnya 22 sampai dengan 27 mm. Warna coklat tua dan hitam. Sayap betina tidak menutup abdomen atau pendek. Dan jenis yang berikut adalah Blatta germanica. Ukurannya 12 sampai dengan 16 mm. Warna coklat muda. Ada 2 pita gelap longitudinal, coklat gelap pada toraks. Dan jenis yang terakhir adalah Supela sublectillum. Ukuran tubuh jenis kecoa ini adalah tubuhnya 13 mm. Warnanya coklat muda, mirip Blatta germanica, tapi tidak ada garis pada toraks. Ada pita kuning atau coklat pada sayap. Peranan kecoa dalam penularan penyakit. Jadi si kecoa ini sangat berperan banyak dalam penularan penyakit. Yang pertama, sebagai vektor mekanik bagi beberapa mikroorganisme patogen. Yang kedua, sebagai inang perantara bagi beberapa spesies cacing. Ketiga, menyebabkan timbulnya reaksi alergi seperti dermatitis, gatal-gatal, dan pembengkakan kelopak mata. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.